apapun yang kau sebut, namanya merujuk kepada satu hakikat, ya, yang dia adalah Tuhan nujul ke dunia menjadi manusia, lalu dia mati untuk menebus setiap dosa manusia, lalu dia bangkit dan naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kali. Ketika merujuk ke 5 poin ini, maka itu sah. Dia mengimani kepada Tuhan yang benar. Hari ini tema kita gelar Isa Al-Masih. Sebelum saya masuk ke tema, saya mau sampaikan begini. Ada beberapa, baik itu hamba Tuhan begitu ya, baik itu saudara-saudara seiman begitu, juga teman-teman di lingkungan antar gereja begitu ya. Saya mau sampaikan, jangan sampai kita ada blok karena ada sebutan nama, ya. Terlebih saya sering sekali menyebut Isa Al-Masih. Karena kebanyakan orang bilang, Bang, Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih. Oke, saudaraku terkasih, sampai pada waktu itu saya masih diperdebatkan masalah Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih sampai pada waktu itu ya. Kalau sekarang sudah nggak diperdebatkan lagi, karena ketika sudah ngobrol sama saya baru mereka nyambung. Sekarang malah ada yang lain lagi, nanti saya akan bahas itu semua. Sampai pada waktu itu mereka masih memperdebatkan Isa Al-Masih bukan Yesus. Akhirnya saya katakan begini, saya bertobat itu karena mengenal nama Isa Al-Masih. Di dalam kitab saya yang saya yakini sebelumnya yaitu kitab suci Al-Quran, saya mengenalnya dalam nama Isa Al-Masih. Begitupun di dalam kitab suci Injil yang saya bawa sekarang nih. Saudara bisa cari aja, ini keluaran lain. Di dalamnya ini masih pakai nama Isa Al-Masih, nama nabi-nabi yang lain ya. Bisa saudara lihat juga Yohanes, di sini disebut Yahya, ya. Dan saya setuju dengan apa yang dilakukan Lai di sini, ya. Kenapa? Karena ini bentuk kontekstual dalam kita memberitakan kabar baik. Bang, tapi kan tetap itu bukan Yesus. Saya kasih tahu, selama saya meyakini ini di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, Isa Al-Masih ada, saya bawa ini. Lalu bagaimana saudara kita yang di Timur Tengah, yang Alkitabnya bahasa Arab disebut Isa Al-Masih? Apakah saudara akan protes? Coba saudara baca Al-Quran di dalam terjemahan bahasa Inggris. Di situ malah tertulis bukan Isa Al-Masih, tetapi Jesus Christ. Ya. Jadi kalau hanya mendebat sebuah nama itu sayang sekali. Ya, sayang sekali. Dan akhirnya beberapa sudah ketemu saya dan akhirnya kita ngobrol dan klik gitu ya. Oh, ternyata ya. Untuk satu ini ya, dalam hal kontekstual itu masuk. Kenapa? Karena nanti di slide-slide yang akan saya bawa, Tuhan itu tidak, gimana ya? Saya pernah ngomong di sini kan, bagaimana itu Tuhan dipanggilnya seperti apa? Bahkan Tuhan memperkenalkan dirinya itu sebagaimana? Siapa pertama kali yang Tuhan perkenalkan? Muka dengan muka. Ayo. Di Gunung Sinai. Ya kan? Ada nama Tuhan tercetus di situ. Tuhan katakan, aku adalah
aku. Musa ngeyel nggak mau. Pokoknya kalau ada yang tanya siapa yang mau mengutus aku harus jawab siapa. Ya udah Tuhan kasih bilang apa? Bilang aja yang mengutus kamu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Udah kelar. Ada lagi. Ya, sekarang udah klop nih ya, udah klik. Ada yang lebih dipertentangkan lagi dan ini memang menurut saya ini sebuah kesalahan. Kalau nggak baca doa atas nama Yahweh, itu sesat dan bidat. Waduh. Ya, lebih menyeramkan lagi tuh. Saya nggak anti Yahweh ya, tapi saya orang Indonesia. Ahli Taurat aja serem ngomong Yahweh. Nggak tahu orang Indonesia tuh kayaknya lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Ya, orang tuh manggilnya sampai takut ya. Para ahli Taurat diganti Adonai, Elohim. Orang Indonesia itu kayaknya lebih superior gitu ya. Lebih ke sini lebih hebat lagi. Nah, yang memperdebatkan masalah Isa akhirnya sama saya agak minder. Kenapa? Tuh, yang dielu-elukan sekarang lebih parah lagi. Ngomongnya gimana? Yesus lebih rendah daripada Allah. Wow. Ayo coba. Berani tegur. Kok saya yang ditegur? Tapi saya udah bisa kompromi dan Anda menerima. Nah sekarang sobat tegur. Yesus bukan anak Allah. Yesus hanya manusia biasa yang dipakai untuk menampakkan kemuliaan Allah. Hanya manusia yang dipakai. Salah nggak tuh? Salah. Ayo tegur. Berani. Orang-orang yang waktu itu tegur saya gituin terus akhirnya apa? Diem. Enggak, dia senior saya. Enggak, saya banyak bertumbuh imannya dari dia. Nah, akhirnya sekarang terlihat di ujungnya, ya. Jadi nggak perlu mempermasalahkan sesuatu yang kalian semua ya belum tentu mengerti. Kita punya pergerakan yang semua orang tahu bahwasannya ada yang namanya penginjilan, ya. Kontekstual itu penting. Tetapi kalau udah masalah doktrin di kotak-katik itu bahaya. Maka urusin aja doktrinnya. Nah, nanti kita akan coba masuk di dalam materi ini satu persatu. Gelar Isa Al-Masih. Saudaraku terkasih, saya mengerti betul Isa Al-Masih ini dari gelar-gelarnya. Misalkan dari nama. Nama di setiap negara itu beda-beda, saudara. Contoh di dalam bahasa. Di setiap bahasa beda-beda. Di setiap negara juga beda-beda. Aram Palestina menyebutnya Yesu Miso. Ya, namanya siapa? Yesu. Gelarnya apa? Misho. Aram Syria cuman beda O sama A. Yesu, ya. Misho di sini Misha. Ya. Di sini Isa. Iso, Misho. Ibrani, Yesua, Hamasya. Namanya apa? Namanya siapa? Yesua. Gelarnya apa? Hamasya. Arab, Isa Al-Masih. Namanya siapa? Isa. Gelarnya apa? Al-Masih. Arab modern, Yesu Al-Masih. Namanya Yashu. Gelarnya Al-Masih. Yunani itu Yesus Kristus. Namanya Isos, ya. Gelarnya Kristos. Yunani, ya. Ada lagi Yesus Mesias, ya. Isos Mesias. Indonesia ada Isa Al-Masih. Namanya siapa? Isa dan gelarnya Al-Masih. Di Indonesia ada dua, sama seperti Yunani juga di Aram, ya. Ada yang menyebutnya Isa Al-Masih, ada yang menyebutnya Yesus Kristus. Namanya siapa? Yesus, gelarnya apa? Kristus. Jadi saya mau sampaikan begini, sebagaimana saya menjawab orang-orang yang bertanya begitu ya. Apapun yang kau sebut, namanya merujuk kepada satu hakikat, ya, yang dia adalah Tuhan nujul ke dunia menjadi manusia, lalu dia mati untuk menebus setiap dosa manusia, lalu dia bangkit dan naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kali. Ketika merujuk ke 5 poin ini, maka itu sah. Dia mengimani kepada Tuhan yang benar. Ya.
Bang, tapi harus disebut namanya. Aduh, kalau lagi balik lagi kesebut namanya bagaimana? Ya, kalau orang Sunda Gusti Allah, ya, abdi mohon ampun. Tuh dia nggak sebut nama tuh, nggak sebut Gusti Yesus, nggak sebut Gusti Isa, nggak sebut Gusti Yahweh, nggak sebut tuh. Terus gimana kalau dia berdoa begitu? Belum lagi orang Betawi, babe aye di sorge, ampunin aye be, aye banyak dosa, please be. Itu gimana kira-kira? Belum lagi orang sana, ya Ambon, manggilnya apa? Nah, gimana tuh? Tete manis pula. Kira-kira menurut saudara, sah nggak tuh doanya? Hah? Asal ditujukan ke 5 poin tadi, ya, itu inti kekristenan. Itu nggak bidat, itu nggak salah dan itu sah. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu, ya, setiap bahasa. Sekalipun dia hanya berkata dalam hati, Tuhan tahu bahasa hati saudara. Sekalipun udah nggak bisa berkata-kata lagi, saudara hanya bisa menangis, Tuhan pun tahu bahasa tetesan air mata saudara. Ya, jadi nggak perlu pusing dengan masalah nama yang diperdebatkan. Poinnya yang penting adalah fokus kepada 5 poin tadi. Ya, saudaraku terkasih, saya mengenal Isa Al-Masih ketika saya belum bertobat, ya, dan belajar tentang Isa Al-Masih itu di dalam kitab saya yang lama, ya, Al-Quran. Saya menemukan di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-45. Di situ Isa Al-Masih punya gelar gitu ya. Yang pertama gelarnya adalah Al-Masih. Al-Masih setelah saya cari tahu gelarnya adalah Mesias, saudara. Nah, Al-Masih artinya yang diurapi. Sama artinya dengan Mesias bahasa Ibrani. Atau Kristus atau Kristus dalam bahasa Yunani. Ini punya kesamaan. Ya, ini punya kesamaan. Jadi ada yang berdoa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Isa Al-Masih. Nah, kira-kira sama enggak? Ya, sama aja, ya. Ini gelar pertama yang saya temukan. Dan saya berpikir, oh ini sama ternyata ya. Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Isa artinya apa? Juru selamat. Ya. Yesus artinya apa? Juru selamat. Al-Masih apa? Yang diurapi. Ya. Mesias yang diurapi. Kristus apa? Yang diurapi. Waduh, sama nih, gitu ya. Nah, enggak sampai di situ. Saya menemukan gelar yang kedua. Gelar yang kedua adalah kalimatuhu atau firman. Atau biasa sering disebut dengan kalimah, ya, kalimatullah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171 dan Quran surat Ali Imran ayat 45. Nah, saudara di rumah bisa screenshot, ya, YouTube saudara, baca di rumah. Ini saya memperkenalkan Isa Al-Masih ya saudara. Saya tidak memperkenalkan yang lain. Ini adalah kesaksian saya dalam pertobatan, di mana saya bisa mengenal Isa Al-Masih. Nah, di situ di An-Nisa 171 juga Al-Imran ayat 345 tertulis Isa adalah firman, kalimatullah. Waduh, saya ini berpikir ya, firman. Firman itu adalah kalimat atau perkataan. Kalau saya berbicara, halo apa kabar? Pasti kata halo apa kabar itu enggak lepas dari diri saya. Dan adalah bagian dari saya. Kalau Isa Al-Masih adalah kalimatullah, dia adalah kalimat Allah itu sendiri. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Waktu saya masih duduk di semester 9 begitu ya. Dia bertanya begini, ente tuh kayaknya, semester saya, jangan dibilang semester 9 itu saya nggak kuliah ya, saya sekolah tapi sampai semester 10. Ya harusnya berapa? 8, ya saya 5 tahun memang. Jangan dibilang, oh Bang Fadil kayaknya nggak kuliah nih, nggak tahu semester. Tahu sampai 8, cuman semester 9 sampai 10 saya baru lulus. Semester 9 saya di situ agak sedikit
goyah begitu ya, dalam arti mau belajar tentang Isa Al-Masih ya. Nah, ada di semester 9 saya ditanya begini, ente kayaknya udah salah penafsiran deh tentang firman Allah gitu ya. Kenapa kok aneh salah penafsiran? Udahlah, ente tanya aja langsung sama Ustadz. Ustadznya udah almarhum sekarang ya. Ah, kenapa? Ya udah tanya aja sama Ustadz. Nah, Ustadz kebetulan tinggalnya di Rawamangun. Saya samperin kan, janjian dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Tafadhol ya akhi. Ya, silahkan masuk, silahkan. Naam Ustadz. Di situ saya tanya, ya. Gara-gara pertanyaan teman saya dibilang salah penafsiran, saya akhirnya bertanya kepada Ustadz saya. Ustadz, langsung ke pokok pembicaraan, iya udah tahu ana katanya. Terus dia bilang begini, jangan ke yang lain ya, hanya ke yang itu. Oh, kayaknya dia udah siapin sesuatu begitu ya. Terus saya bilang, Ustadz saya mau tanya nggak panjang-panjang, siapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Ustadz saya bilang, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, ya sepakat. Tapi dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Ustadz saya bilang, ya dengan kalimatnya kun fayakun maka jadilah. Naam Ustadz, sepakat. Masalahnya saya baca di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-45, Isa Al-Masih disebut dengan kalimatullah. Dia firman Allah. Berarti yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Isa Al-Masih. Berarti seluruh manusia harus mengikuti Isa Al-Masih karena dialah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ente sudah gila. Saya digituin. Ente sudah gila. Nah Ustaz. Ya. Firman itu ya pencipta atau ciptaan Ustaz? Ustadz nggak berani jawab, bukan nggak berani tapi dia nggak mau jawab karena saya dianggap udah melenceng jauh. Terus saya tekankan begini, Ustadz firman itu bukan pencipta atau ciptaan tapi firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Karena itu orang-orang Kristen menyebut Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Ketika saya ngomong begitu Ustadz saya bilang, oh anak Allah, sekarang tunjukkan siapa ibunya. Saya katakan, siapa ibunya ya? Saya bilang begini, Ustadz percaya ya Allah bisa ada dalam kamar Ustadz? Percaya. Percaya ada di dalam ini nih, meja, di bawah meja? Percaya. Karena gak ada yang mustahil ya bagi Allah. Nah, tepat Ustadz, gak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kenapa Ustadz nggak percaya bahwasannya Isa Al-Masih adalah anak Allah? Jadi kata anak Tuhan di sini ya itu bukan menunjukkan bahwasannya Isa itu anak biologis daripada Tuhan, tetapi anak Allah di situ adalah kata yang disematkan atau kata majasi yang disematkan kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Kenapa? Karena hubungannya sangat dekat. Tidak ada kata yang menggambarkan satu sama lain yang begitu dekat, yang bisa digambarkan ya kepada kita semua selain kata anak. Hanya kata anak yang menggambarkan hubungan satu sama lain itu begitu dekat. Nggak ada lagi. Kalau ada, selain kata anak yang menggambarkan satu sama lain begitu dekat, maka kata itu yang disematkan. Masalahnya nggak ada lagi. Jadi kata sematan. Contohnya apa? Anak tangga. Tangga satu dengan tangga yang lain itu begitu dekat, nempel. Maka ada sebutan anak tangga. Terus jangan tanya ke saya, siapa lalu tangganya beranak gitu. Siapa bidannya, ntar lucu. Gitu ya. Jadi saudaraku, sampai di situ saya stop dan saya keluar. Dan akhirnya saya mengimani Isa Al-Masih waktu itu. Ya. Dan gelar yang ketiga, Rohu Minallah.
atau roh Tuhan. Ya. Roh dari dia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, juga Quran surat Al-Anbiya ayatnya yang ke-91, juga Al-Baqarah ayat yang ke-87. Ya. Isa Al-Masih ditunjukkan sebagai suatu roh dari Tuhan, rohu minallah. Allah mengatakan Isa Al-Masih sebagai roh kami. Isa Al-Masih sebagai roh kami. Waduh, saya berpikir bahwasannya dia tadi itu udah bagus tuh, ya, firman Allah, firman Tuhan. Ada lagi yang saya tahu, dia akhirnya roh Allah atau roh Tuhan itu sendiri. Wah, saya sangat diberkati sekali, saya sangat dikuatkan sekali. Kenapa? Karena saudara harus tahu ya, yang saya yakini dulu itu banyak nabi-nabi, ada 25 nabi. Saya sebutkan beberapa yang punya gelar gitu ya. Contoh Nabi Adam. Adam itu gelarnya Adam Syafiullah. Itu yang disucikan. Karena dia berdosa lalu disucikan gitu ya. Nabi Nuh Naziullah, yang diselamatkan. Karena diselamatkan dari air bah. Nabi Ibrahim Khalilullah, atau yang dikasihi. Nabi Musa Kalamullah, yang difirmankan. Nabi Daud Khalifatullah, yang berpasukan karena dia cukup mahir dalam berperang, begitu ya. Sedangkan nabi yang saya yakini dulu, Nabi Muhammad Rasulullah, yang diutus, dan dia adalah utusan Allah. Tapi ada satu nabi yang menurut saya ini the best sekali, yaitu Isa. Kenapa? Gelarnya itu adalah Isa Rohullah wa Kalimatuhu, yang artinya adalah roh Allah dan kalimat Allah. Tidak ada nabi yang punya gelar sebagus itu. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang bisa saudara pelajari di rumah, gitu ya. Kalau misalkan mau dialog, silahkan main ke Diaspora City Center, ya, lantai 6, ketemu saya. Nah, gelar yang keempat, wajiha fi dunya wal akhirah, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat Al-Imran ayat 45 itu menyatakan Isa Al-Masih wajiha fid dunya wal akhirah, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Menurut saya nggak ada orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ataupun nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, menurut saya waktu itu. Tapi ketika saya baca di dalam Quran surat Al-Imran ayat 45, kok ada ya sosok yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yaitu Isa Al-Masih. Nah, ketika saya bertobat lalu saya melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18, ini sama persis. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow, terkonfirmasi, ya, terkonfirmasi saudara. Lalu apalagi gelarnya? Gelar yang kelima adalah Sang Pencipta. Dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang 49, Quran surat Al-Maidah ayat 110, dan surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-253. Dikatakan di situ Isa bisa menciptakan burung dan lain sebagainya, yang menyembuhkan orang sakit, menciptakan ini itu. Saya lebih kagum lagi dengan Isa Al-Masih. Lalu ketika saya bertobat, saya menemukan satu ayat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia yang mengatur segalanya, Dia yang menciptakan semuanya. Jadi kalau mau dilihat dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, ya, apa bentuk mukjizatnya yang dilakukan oleh Isa Al-Masih? Yang pertama, Dia menciptakan burung yang hidup dari tanah liat. Memang di dalam Alkitab tidak ada, tetapi dalam kitab saya yang lama itu ada, saudara. Bagaimana Isa mengambil sebuah tanah,
Lalu dibentuknya burung, dihembuskan nafas kehidupan, lalu burung itu hidup. Itu terbaik buat saya. Lalu dia menyembuhkan orang buta sejak lahir. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dia menghidupkan orang mati. Itu buat saya luar biasa. Dan akhirnya saya tetap merasa semangat gitu ya. Enggak kendor. Biasanya kalau saya melakukan sesuatu, itu ada kendornya. Tapi ketika saya mencari nama Isa Al-Masih beserta dengan gelar-gelarnya dan mukjizat-mukjizatnya, maka saya tetap gimana ya? Punya sesuatu perasaan yang enggak bisa saya sampaikan begitu ya. Kenapa Isa enggak mengatakan kalau dia Tuhan begitu ya? Yesus enggak mengatakan dia Tuhan baik di Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Berarti dia bukan Tuhan dong. Harusnya kalau Tuhan dia berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Saya mau bilang begini, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu gak butuh penyembahan kita. Dia disembah gak disembah, dia tetap Tuhan. Sejatinya Tuhan tetap Tuhan. Maka dia melakukan sesuatu yang lain. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan karakter kepribadian ketuhanannya, dengan mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Dan akhirnya semua orang, bahkan murid-muridnya berkata, engkaulah Tuhan. Bahkan musuh-musuhnya heran sama dia. Hei, siapa dia berani mengampuni dosa? Ada orang sakit ditanya gitu, harusnya sakitnya yang mana, kiri apa kanan? Enggak, dia cuman bilang, hari ini juga dosamu kuampuni. Para ahli Taurat bingung, siapa dia berani mengampuni dosa? Ya, yang namanya Tuhan, suka-suka Tuhan, benar nggak sih? Ya, jadi Tuhan mau disembah nggak disembah, ya tetap Tuhan. Mau diakui nggak diakui, ya tetap Tuhan. Makanya saya pernah bilang, langit itu nggak perlu dibilang tinggi sama kita. Kenapa? Emang udah tinggi dia. Ya. Jadi menurut saya Isa Al-Masih is the best. Coba deh saudara di rumah, ya cari tahu tentang Isa Al-Masih. Saya nggak mau ngajak hal-hal yang aneh-aneh ya, enggak, cuman cari tahu aja. Kenalan dulu ya sama Isa Al-Masih. Dan ada gelar yang menarik, yaitu gelar tentang anak Allah. Karena apa? Karena gelar ini enggak sembarangan. Gelar ini tuh enggak sembarangan. Ini adalah gelar keilahian, saudara. Ya, gelar keilahian. Kenapa demikian? Saya akan coba buka. Kalau tadi kan banyakkan ayat-ayat Al-Qur'annya tentang Isa Al-Masih. Nah sekarang ini kita ke bawah itu Alkitab. Ya. Gelar anak Allah hanya ditujukan kepada Isa Al-Masih merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Nah, jadi gelar anak Allah yang ditujukan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Beda sama kita-kita ini. Kita-kita ini kan disebut anak-anak Allah. Menggambarkan apa? Menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Ada hubungan. Tetapi kata anak Allah kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menggambarkan kesamaan hakikat dengan Allah. Contohnya kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu udah nempel banget tuh, ya. Udah nggak bisa dipisahkan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan yang nuzul ke dunia, ya. Firman-Nya nuzul ke dunia menjadi manusia. Lalu lihat di mana lagi? Yohanes 5 ayat 19 dan 21. Maka Isa menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi saling keterkaitan. Ayat 21-nya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati
dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini yang lebih menarik lagi, Yohanes 10 ayat 30 dan 38. Ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau misalkan ada doktrin yang mengatakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih lebih rendah daripada Bapa, tolong katakan dengan tegas, itu doktrin yang salah, saudara. Ya, itu doktrin yang salah. Yesus hanya manusia biasa yang dipakai untuk menunjukkan kemuliaan Allah, itu juga doktrin yang salah. Ya, aku dan Bapa adalah satu, udah itu selesai sudah jawabannya. Ayat 38-nya, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan sehakikat dengan Allah. Ya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sehakikat dengan Allah. Maka disebut dengan anak Allah. Itu gelar yang luar biasa. Beda ya sama kita anak-anak Allah, ya, itu bukan gelar keilahian, tapi itu merujuk kepada hubungan kita yang disebut anak-anak Allah, hubungan kita kepada Bapa atau kepada Tuhan. Ya, karena orang percaya diberi kuasa menjadi anaknya. Jadi gelar anak Allah bagi Isa Al-Masih adalah gelar keilahian. Dan penempatannya berbeda dengan gelar anak-anak Allah yang dikenakan kepada manusia atau sekelompok umat. Berbeda ya. Tidak pernah ada seorang nabi yang disebut sebagai anak Allah. Bahkan tidak ada gelar anak Allah dalam bentuk tunggal untuk manusia. Enggak ada. Nabi manapun enggak ada yang punya gelar anak Allah. Isa Al-Masih tahu pasti hubungannya dengan Allah. Yang disapanya sangat akrab dengan panggilan Aba. Ya. Jadi bisa dipahami jika Isa Al-Masih memakai istilah anak untuk menyatakan hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena Isa Al-Masih memanggilnya dengan sebutan Aba. Aba artinya apa? Bapa. Ya. Dia menyatakan keakraban antara dia dengan Allah persis sama keakraban seorang anak dengan ayahnya. Kita pun demikian untuk menyatakan keakraban kita dengan Allah, maka Roh Kudus menyuruh kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Lihat di Galatia pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, berarti Roh Kudus nih karena R-nya besar, bukan kecil. Roh anaknya, anaknya, A-nya juga besar nih, bukan kecil. Roh anaknya, N-nya juga besar nih, bukan kecil. Ya, jadi roh anaknya yaitu Roh Kudus ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, udahlah, nggak usah repot-repot ya ribut masalah nama. Doa aja deh, ya Aba, ya Bapa. Udah, gitu aja tuh. Ya karena Roh Kudus yang perintahin, nggak ada yang lain. Kalau misalkan ada yang bilang kalau nggak pakai nama Yahweh maka Anda berdosa, masuk neraka. Saya terakhir digituin. Ya, karena ada teman saya yang aliran Bapak Yahweh gitu. Saya sampai dibilang tetap masuk neraka karena gak berdoa pakai nama Yahweh. Saya bilang saya bukan anti Yahweh, saya menghargai itu. Tapi jangan sampai kalian ini ya menyatakan orang yang gak berdoa dengan nama Yahweh masuk neraka. Ya. Dia lupa ayat ini. Dia lupa ayat ini ya. Saudaraku, doakanlah mereka semua. Nah, saudaraku terkasih, sebenarnya yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengerti tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini turun ke dunia mau ngapain. Karena nanti kalau kita ketemu Bapa di surga, berhadapan muka dengan muka begitu ya, Tuhan gak tanya panggil apa kau waktu di bumi. Panggil namaku apa gitu, enggak ditanya. Paling ditanya apa? Mana buahmu, berapa jiwa-jiwa yang kau bawa, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu punya tujuan datang ke dunia. Tujuan Isa Al-Masih datang ke dunia ini apa sih? Nah, itu yang harus saudara cari tahu, gali lagi, begitu ya.
Sebenarnya Allah itu sangat mengasihi setiap orang. Baik dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha, animisme, bahkan seorang ateis, dan setiap orang yang lahir dari keluarga Kristen, setiap orang dari agama-agama ini berjalan menuju kebinasaan karena dosa-dosa mereka. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa. Semua orang berjalan dalam kebinasaan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Allah sangat mengasihi setiap orang. Sangat mengasihi. Contohnya apa? Kita hidup di bumi yang sama, melihat malam, bintang, matahari yang sama, menghirup udara yang sama, diberkati secara bersamaan, Tapi masalah keselamatan itu yang berbeda. Yang selamat, yang percaya, udah itu selesai. Kalau untuk urusan berkat, untuk urusan kehidupan, Tuhan memberkati semuanya. Tapi masalah keselamatan, hanya yang percaya, maka selamat. Maka dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah, maka firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Maka saudaraku, beritakanlah kabar baik pada saudara-saudara kita yang mencari keselamatan, agar mereka paham bahwa keselamatan hanya ada dalam Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Tuhan yang datang ke dunia tidak membawa agama, melainkan keselamatan. Jadi ada pertanyaan menarik gini, Bang, ente murtad sekarang ya? Enggak, saya enggak murtad. Lah itu pindah Kristen? Enggak, saya enggak pindah Kristen. Loh, terus ngapain? Saya mau selamat. Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi saya ikut dia, saya mau selamat. Tapi kan pindah agama. Coba cari deh dalam literatur manapun atau kitab manapun. Ada enggak Isa Al-Masih, Yesus Kristus turun ke dunia bawa agama? Coba cari. Kalau ada, saya keluar. Keluar lagi saya. Ngapain saya ikut agama? Begitu ya. Agama itu dari bawah ke atas. Tetapi Isa Al-Masih, Yesus Kristus beda. Dari atas ke bawah. Itu bentuk kasihnya luar biasa. Terus, tapi kan di KTP Abang Kristen. Ya karena di sini Indonesia harus ada agamanya, kolom agama, maka disebutlah Kristen. Nah, tapi kan itu agama? Enggak juga. Kristen itu bagi saya bukan sebuah agama, tetapi kekristenan bagi saya itu pola hidup atau gaya hidup. Kristen itu berasal pertama kali dari sebuah ejekan, yaitu Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Orang yang dimana lakunya, perangainya, semuanya, cara hidupnya sama seperti Kristus waktu masih hidup. Lalu diejek, Kristen sampai sekarang disebutlah kelompok Kristen atau pengikut Kristus. Nah, jadi kita semua baiknya menjadi pengikut Kristus, jangan menjadi orang agamawi. Kalau orang agamawi itu kasihan, terkotak-kotakan, terpenjara. Ada doktrin sedikit salah begitu ya, ribut begitu ya. Kalau saya sih nggak ribut, saya sama doktrin-doktrin begitu, cukup saya doain. Kalau ada kesempatan untuk ngobrol, saya ajak ngobrol. Masalahnya dia menutup diri, begitu ya. Menutup diri orang-orang yang begitu. Bilangnya, oh itu kan dipotong-potong begitu. Giliran saya dipotong-potong aja, nggak ada yang belain. Giliran dia potong-potong, banyak banget yang belain. Ya di sini ada istri saya, ada anak saya. Ya, istri saya itu deg-degan terus tuh. Ya. Kalau saya lagi khotbah, kalau saya lagi pelayanan begitu ya, keluar daerah gitu. Aduh berat. Tapi dalam Tuhan semuanya ada penghiburan. Ya. Dalam Tuhan semuanya bisa terasa nikmat. Baik, kita akan tutup dalam doa.
biarkan aman selalu.